siap dengan firman Allah. Sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam semua. Salam. Sore yang berbahagia ini izinkan saya bicara tentang satu kata atau ya sebuah tema, yaitu kematian rohani. Saudara, saya mau bicara tentang sebuah tema kecil, yaitu kematian rohani. Bolehkah kita bangkit berdiri ulang sama-sama, Ibu Bapak sekalian? Kematian rohani. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan apa? Karena kedegilan hati mereka. Lalu ayat yang ke-19 dan 20 berkata, perasaan mereka telah apa? Tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam apa? Kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema kita adalah kematian rohani. Saya berpikir begini, apa yang Anda paling takuti di dalam hidup ini? Apa yang paling Anda takuti? Rata-rata orang paling takut dengan kata mati. Saya ingat pada waktu COVID pertama kali muncul di Indonesia, ini yang dilakukan banyak orang, termasuk saya dan istri. Saudara, kita begitu paranoid, ya, kita begitu ketakutan yang begitu luar biasa. Istilah sekarang orang bilang terlalu parno. Ketakutan yang berlebihan. Sampai-sampai saya masih ingat waktu COVID pertama kali, anak saya pulang dari sekolah, dia tidak boleh masuk. Dia harus buka baju dari luar situ kalau dia laki-laki. Harus buka dan tidak boleh kemana-mana, langsung masuk ke dalam bak cuci. Masih ingat ya, awal-awal COVID. Saya pun demikian, saya begitu ketakutan. Permisi, setiap hari istri saya bisa, celana jeans saya bisa seminggu baru dicuci. Pokoknya biar baru dicuci. Saya pulang dari satu tempat, pasti istri saya bilang, Bapak lepas sekarang biar saya cuci. Kenapa? Ada satu perkara, kita takut mati. Betul? Saudara-saudara, kita begitu ketakutan. Saudara-saudara, sedikit-sedikit kita cuci tangan. Padahal dulu sebelum COVID, apalagi sulapan, tangan ini masih lumpur pun kita merapu satu kali, sehingga tidak bisa bedakan antara bumbu dan lumpur. Tapi sekarang, biar kita baru habis mandi, mau makan, cuci tangan, semua serba ketakutan. Sebenarnya ada dasar ketakutan, yaitu takut mati. Setiap orang takut mati. Ada amin. Umur-umur seperti kita ini, dulu masih muda tidak takut mati, karena itu makan apa saja. Sekarang, setiap kita makan, tidak ada yang omong dengan kita, tapi kita perhatikan ada yang omong. Makan daging sudah lebih dari 5 potong yang gemuk-gemuk, hati kita bilang begini, kolesterol. Gitu ya. Waktu kita makan nasi mulai, dulu nasi 3 ampas piring kita tidak reken, orang bilang. Sekarang ketika kita makan, kita teringat orang bilang gini, diabetes. Selalu ada di kepala kita begitu. Kenapa Anda takut? Karena kematian. Betul? Setiap orang takut dengan kematian. Apalagi yang muda-muda, yang belum menikah. Masih saudara takut mati, Tuhan jangan dululah. Saya belum menikah, saya ingin menikah dulu, baru saya mati. Kalau begitu, kita berdoa supaya hari ini yang kau nikah, besok kau mati. Nah tidak, tapi maksudnya setiap orang takut dengan yang namanya kematian. Betul ya? Takut yang namanya kematian. Sampai-sampai kita seperti kemarin Ma Eneng bilang, dulu orang kalau bersin, haciu. Saudara, orang tua bilang apa? Selamat, umur panjang. Sekarang, lu haciu. Lu haciu, orang lari semua. Kenapa orang lari? Takut mati. Setiap orang hari-hari ini paranoid, takut mati. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita ini kan manusia normal ya, manusia normal, yaitu begini. Ada waktu saudara pernah rasa jantung saudara seperti ada bergetar gitu. Kadang-kadang saya punya di sini seperti gemetar gitu.
Satu waktu saya naik pesawat, jantung di bagian kiri orang Kupang bilang tatika. Saya sudah pikiran macam-macam. Karena saya ikut berita berapa kali ada orang mati di atas pesawat serangan jantung. Jantung di mana, saudara? Kanan atau di kiri? Saudara, dia tatika makin kuat, makin terkuat. Saya bilang, Daris. Otak saya bilang begini, jangan sampai ini waktu saya. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan, saya alasan rohani sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nanti sampai jemaat Tuhan sembuhkan saya. Makin keras dia, sakit di sini, makin tatika. Saya pikir, oh Tuhan. Kan orang itu bilang kalau serangan jantung itu paling mengerikan, ya. Karena dia datang tiba-tiba, mati juga tiba-tiba. Jadi saya pegang, saya pikir dia makin orang seperti orang ramas jantung saya, makin kuat begini. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak mau mati, saya belum mau mati. Anak saya masih kecil. Satu waktu orang mengatakan maaf, ciri khas orang gula itu kan lama kakinya luka itu sembuh. Satu waktu saya pernah, kaki saya ini agak aneh, kuku saya ini sudah mengalami sama ya. Kuku saya ini kalau tidak dipotong dengan baik, kuku ini suka masuk ke daging. Sehingga dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya bermasalah dengan kuku jempol saya. Jempol saya ini luar biasa besar, kayak lapangan. Jadi dia kuku ini masuk dan kadang-kadang bernanah. Jadi saya pikir, aduh Tuhan, mama ini kan gula. Jadi saya pikir, aduh, orang bilang begini, kalau mamanya gula, anak laki-lakinya kena. Berarti kan saya bukan bencong, saya laki-laki. Berarti saya ada kemungkinan kena. Jadi waktu saya kena itu, saya beli semua obat. Saya tanya, karena teman saya yang amputasi. Jadi saya tanya dia, saya telepon dia, lu pakai apa waktu itu kaki lu sembuh? Dia bilang, lu beli apa namanya itu yang warna kuning-kuning itu, untuk cuci luka tuh. Apa tuh? Ya? Rivanol, lu beli Rivanol. Saudara, saya lap dia, kukunya bengkaknya makin besar. Saya lihat dia setiap kali orang ketemu saya, yang membuat saya tambah takut mati adalah setiap orang ketemu saya, orang itu tidak perhatikan wajah saya. Karena saya pakai sekali, orang selalu lihat jempol saya. Lu bengkaknya kenapa itu? Itu bengkak kemerah-merahan. Saya dalam hati, saya lihat itu kuning karena Rivanol itu kan kuning. Tapi dia lihat kemerah-merahan, itu makin bengkak. Saya bilang, Tuhan tolong. Waktu itu Cynthia masih kecil. Saya bilang, Tuhan, anak saya yang bungsu masih kecil, jangan ambil sampai antar dia ke sekolah. Setiap kita takut dengan kematian, betul? Tapi rupanya tanpa sadar hidup kita telah mati kalau kita memiliki ciri khas ini. Yang paling ditakuti adalah kematian yang tidak dirasakan. Satu lagi, katanya kalau orang mati itu, pengalaman orang mati, siapa sudah punya pengalaman mati ini? Atau mau coba-coba mati sebentar lalu hidup sebentar? Katanya kalau orang mati, kalau saudara jaga orang sakit parah lalu dia mau mati itu, raba dari kakinya. Biasanya kalau dia bilang kalau dia dingin dari kepala ke bawah itu bagus. Tapi kalau dia dingin dari kaki, ujung kaki ke atas, tanda tidak baik. Jadi kalau saudara punyong, saudara rawat-rawat, pegang dia ke ujung kaki. Kalau dia kaki naik dingin, tubuhnya panas, saudara bela dulu berdoa minta ampun. Jadi kira musuh selesai. Nah katanya itu ada ciri-cirinya. Katanya dingin dari kaki. Saya tidak tahu betul tidak. Tapi kata orang begitu, kalau orang mau mati itu dia dinginnya dari kaki, dia menjalar. Sampai satu waktu saya pernah kunjungi seseorang, dia menangis kuat-kuat. Saya pikir kenapa? Dia bilang, saya pun kaki dingin dari bawah. Berarti dia tahu dia mau mati. Tapi akhirnya dia tidak mati. Maksud saya begini, harusnya kita juga tahu kerohanian kita. Kita sedang ada dalam kematian atau kita sedang ada dalam kehidupan. Maaf kata, kita ada dalam gereja tidak sedang menuju, kita sedang hidup secara rohani. Mari kita lihat ayat 3. Apa itu mati atau apa itu kematian rohani? Sebelum saya khotbah, kematian rohani saya bikin definisi sendiri. Tubuhnya hidup, namun roh dan jiwanya mati. Tubuhnya hidup. Saudara lihat apa yang saya maksud dengan tubuhnya hidup tapi roh dan jiwanya mati. Saudara, kalau saudara yang rohaninya hidup, saudara ambil orang puang, ada rasa tertuduh tidak di sini? Ada ya? Dulu masih ingat kita belum sungguh-sungguh saja ambil uangnya papa saja, kita di sini ini seperti jantung mau terlepas.
Bapak panggil kita, Jerry. Kita sudah jantung sini bilang, oh jangan sampai ditanya uang, sampai padahal sampai bilang, lu semua kan goblok. Antara kepala kita dengan pertanyaan berbeda. Kenapa? Karena ada roh masih hidup, betul, mengerti? Tapi kalau roh sudah mati, saudara ambil orang berbarang, tenang. Saudara mencuri, tenang. Saudara buat dosa, tenang. Itu ciri khas orang sedang mati rohani. Nah, nanti kita bahas habis itu. Tapi tubuhnya hidup, namun roh dan jiwanya mati. Dengar di sini, lihat kelihatan saudara lihat pendeta lagi khotbah. Tapi otak saudara kemana-mana. Saudara lihat pendetanya seolah-olah pendeta berkata, anak ini serius. Tapi otak saudara berkata, tadi kayaknya HP lupa di kamar, belum diambil-ambil. Itu yang saya bilang, hati-hati, sudah mulai mengarah ke kematian rohani. Nah, saudara, oke, lanjut saja. Bagaimana ciri orang yang mati rohani? Tadi kita sudah tahu, kalau ciri-ciri orang mau mati salah satunya adalah dingin dari bawah. Sekarang saudara coba raba kaki saudara. Bapak ada sepatu, tidak apa-apa, raba dan sepatu biasanya tembus. Tidak, maksud saya adalah ada ciri orang mau mati. Kalau saudara mau lihat orang ciri mau mati, pergilah ke ruang ICU atau ruang ICU atau UGD. Saudara lihat kalau yang tarik nafas begini. Saya sering gitu. Itu biasanya tanda mau koin, alias mau mati. Jadi kalau masih bernapas, bye-bye, cari Tuhan. Ada katakan amin. Amin. Nah, bagaimana ciri orang yang mati rohaninya? Satu, pertama, tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak ada kerinduan untuk berubah. Mari kita lihat ayat 17. Ayat 17, saudara lihat ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari sekian-sekian atau selanjutnya. Tapi saya mau lihat ini, ayat 17. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak apa? Ciri khas kematian rohani adalah satu, hidup kita ini memang belum sempurna. Tapi orang yang rohaninya baik, biasanya ada kerinduan untuk berubah. Tidak berarti Anda sempurna. Dengar baik. Tidak berarti Anda sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Pendeta tidak ada yang sempurna. Tapi sudah ada beda. Kalau dulu kita buat jahat pun kita santai. Sekarang setelah kita buat jahat, ada kerinduan untuk berubah. Sudah mengerti ya? Saudara lihat di dalam kata-kata itu, kata-kata benda itu ada banyak. Ada benda padat, benda cair, benda apa lagi? Benda mati dan benda hidup. Salah satu ciri khas benda mati adalah tidak bergerak. Sedangkan benda hidup adalah bergerak. Mobil benda hidup atau benda mati? Hah? Mati hidup. Karena sebentar dia bisa rem, sebentar dia bisa bergerak. Tapi sudahlah, yang saya maksudkan begini, makhluk pun demikian. Saya ini tanam apa namanya? Orang alur bilang apa leh? Sayur kelor, marungga. Sudah tahu marungga? Saya tanam marungga karena saya pikir marungga itu bagus untuk kesehatan. Jadi saya punya marungga satu, saya petik atau saya potong, saya suruh anak saya jualan potong, saya tanam 2. Siram pertama kita bilang gini, ini mati kok hidup mati, karena tidak jelas. Dia ada muncul pucuk, tapi sebentar dia hilang. Dia muncul pucuk, dia hilang lagi. Lalu terakhir dia tegak berdiri. Itu 2 pohon tegak berdiri. Tapi saya tahu bahwa dari mana saya tahu bahwa sudah mati. Pertama, tidak pernah memunculkan pucuk lagi. Yang kedua, memang dia berdiri tegak. Saudara goyang itu pohon tidak akan goyang. Dia selalu tegak dan berkata, saya hidup. Tapi dia tidak bisa tipu saya. Caranya adalah saya coba patah dia punya batangnya. Kalau dia patah dengan mudahnya, berarti dia mati atau hidup? Dia mati. Dia tegak berdiri, seolah-olah mengatakan, saya masih hidup. Tetapi waktu saya patah garing sekali, berarti dia sudah mati. Istri saya bilang, tak usah, tinggal dia, nanti musim hujan dia tumbuh lagi. Saya bilang tidak, dia sudah omong dengan saya, dia sudah mati. Maksud saya adalah kita punya ciri
bahwa orang yang mati rohani adalah satu, tidak ada perubahan. Maksudnya begini, yaitu tadi dari step yang kita ambil, dia tidak akan ada perubahan, tidak ada pucuk, tidak segar, dan yang paling mengerikan adalah makin kering dan akhirnya dia mati. Saudara-saudaraku, kita orang berdosa, betul? Siapa yang bilang dia tidak orang berdosa? Saya orang pertama yang daftar bahwa saya orang berdosa. Tetapi sejak saya mengenal Tuhan, saya bisa bedakan antara waktu dulu saya belum kenal Tuhan dengan sekarang. Sama-sama masih jatuh bangun. Saudara juga masih jatuh bangun, saya juga. Tetapi bedanya tadi saya bilang, ada kerinduan untuk berubah, betul ya? Waktu saudara buat dosa, kita tidak seperti dulu, santai dan seperti tidak ada apa-apanya. Sekarang kita lain. Oh Tuhan, kasih saya kemampuan. Saya gagal lagi hari ini, tapi saya rindu Tuhan. Saya rindu mau berubah. Saya rindu mau berubah. Saya mau hidup baru. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri khas orang rohaninya hidup. Tapi kalau orang rohaninya mati, tidak ada kerinduan. Jangankan berubah, kerinduan berubah pun tidak ada. Ciri khasnya begini. Saya langsung pada aplikasi di gereja. Orang sejahat-jahatnya dia, kalau dia masih hidup rohaninya, sekeras apapun dia dengar khotbah, pasti dia bilang gini, Tuhan ampuni saya bersalah. Tapi kalau orang sudah tidak hidup rohaninya, sudah tidak jelas alias menuju mati, saudara mau khotbah apapun dia tidak mau dengar. Farek dia, lu mau omong sih sampai lu mulu bagus, farek. Dan sondengnya kenapa? Nah, ini ciri khas orang mau mati. Mengerti ya? Kalau sudah titik ini bahaya, Anda sedang menuju pada titik kematian. Covid itu ciri khasnya apa? Covid katanya panas tinggi, lalu hilang rasa penciuman. Saudara masih cium bau saya? Kalau saudara masih cium bau saya, puji Tuhan. Satu, Anda tahu bahwa saya tidak mandi. Yang kedua, berarti Anda tidak kena Covid. Tapi kalau saya lewat di situ, bau keringat saya tidak tercium oleh Anda, kemungkinan saudara setelah dites, saudara kemungkinan akan sakit banyak itu. Tapi yang kedua, panas tinggi. Nah, yang lucunya adalah sekarang ini orang panas tinggi, orang langsung jawab. Dulu kalau kita panas tinggi, mama masih tanya, panas Bona? Nah ini mama-mama, kalau anak tidak panas, tidak pernah dia tawar makanan enak. Betul toh? Mama kalau anak panas dulu baru dia tanya, nah mau makan apa nak? Nanti mama beli, asal minum obat ya. Dulu dia sembuh, mama anak minta, mama bakso 10.000, saya mama serius, saya ada doi minta terus. Tapi kalau sakit, mulu sakit baru ditanya saya, lu mau makan apa? Anak saya mau apa-apa. Nah, demikian dengan rohani kita. Saudara, ciri khas panas, apalagi penciuman tidak jelas, itu COVID. Dan COVID kemungkinan besar mati lebih banyak. Apalagi katanya kalau ada penyakit bawaan Anda lebih cepat mati katanya. Tapi kita tidak bahas mati. Karena ada orang yang baru diomong mati saja, dia sudah takut. Woi, saya mimpi tadi malam, lu mati. Menjauh mimpi saudara. Padahal itu baru mimpi. Tapi kita sudah ketakutan luar biasa, betul ya? Pernah saudara ada orang bilang, saya mimpi, mama malam-malam saya lihat mama itu ada di peti. Lalu keluarga dari sabu roti belum datang. Saya bilang, aduh, kita tukar saja mimpi. Ya, ketika kita ada dan kita rindu supaya kalau bisa tidak mati, tapi jangan berhenti. Ciri pertama adalah tidak lagi ada kerinduan untuk berubah. Ngerti ya? Malas ibadah ya tetap malas ibadah, malas doa ya tetap malas doa, malas baca Alkitab ya tetap malas. Saudara tahu bahwa ini sudah mulai cek rohani saudara menuju pada apa? Kematian. Saya bertanya saudara, tapi itu nanti poin terakhir. Tapi itulah poin pertama. Yang pertama, orang ciri khas mati rohani adalah apa? Tidak ada perubahan. Dia masih suka dengan kehidupan lama. Nah saudara-saudara, apa itu kematian rohani? Yaitu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Menurut ayat ini digambarkan hidup lama, hidup mati itu seperti orang yang apa? Tidak mengenal Allah. Apa itu hidup yang tidak mengenal Allah? Coba Efesus 2, kita lihat.
Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Sudah lihat ini. Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berbicara tentang ini. Kamu dahulu sudah apa? Kita bukan hanya ciri khasnya mau mati. Sebenarnya kita dulu pernah mati. Kamu dulu sudah mati karena apa? Pelanggaran dan jadi orang mati itu tidak harus dia mati dan tidur di dalam peti. Pada waktu orang itu jatuh dalam dosa, dia sebenarnya sudah mati. Nah, tadi saya bilang orang yang perasaannya sudah tidak ada lagi adalah perasaan atau kehidupan dari ciri khas kehidupan orang mati. Kamu hidup di dalamnya karena apa? Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati apa? Penguasa kerajaan angkasa itu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi sekali lagi, saya pernah jahat, Anda pernah jahat, kita pernah jatuh dalam dosa sama, saya juga. Tetapi kalau Anda hanya mau tinggal dalam lumpur, Anda sedang menuju kematian. Maaf kata, pernah Anda injak kotoran binatang? Pernah? Di orang yang hidup? Pernah? Kalau orang mati, dia lempar ke kotoran manusia pun dia aman. Dia tidak pernah membagi. Tapi kalau orang hidup, maaf, pernah saudara injak kotoran binatang? Saudara menikmatinya? Sambil berkata luar biasa. Tidak ada, karena Anda masih hidup, betul ya? Lalu apa yang saudara lakukan? Pergi, belum cuci, biasanya cari rumput, sebelah lagi, cari rumput sebelah lagi sampai bersih. Pertanyaan saya, kotorannya hilang, baunya masih ada? Masih menyengat. Nah, tapi saya mau tanya saudara, walaupun sudah tidak ada lagi, masih ada bau. Saya mau tanya saudara, saudara sudah aman? Tidak. Sampai di rumah Anda akan ambil sabun cuci. Itu ciri khas orang hidup. Dia bukan tidak pernah tidak pernah jalan menginjak kotoran. Dia kok injak. Tapi karena dia masih hidup, dia tidak ingin kotoran itu tetap ada. Demikian hidup kita. Kita masih jatuh dalam dosa. Tapi orang yang hidup rohaninya jelas adalah waktu dia jatuh dia sadar bahwa dia salah. Mengerti ya? Tapi kalau perasaanmu tidak ada lagi, Anda sedang menuju kematian. Mengerti maksudnya? Oke. Saudara setuju sampai situ ya? Sekarang saya tanya saudara dan saya, kita mati atau kita hidup? Anda yang jawab. Anda mati atau Anda hidup? Puji Tuhan. Dari mana tahu Anda hidup? Dari itu tadi, pada waktu kita bersalah, kita sadar kita salah. Saudara pernah bertengkar dengan orang, sudah tahu dia salah, utang lagi, kita pitagi dia marah balik kita, kan begitu kan? Bapak, ini kan orang gila, ini tidak tahu diri. Ini yang saya sebut sudah mati, sudah tahu salah, dibilang salah, dia tuju orang yang salah. Sampai suruh lukas pinjam itu, itu suruh lihat, ini orang gila namanya. Kita kan sudah paksa-paksa lu kan itu ada kita hanya minta kalau bisa kasih. Orang sudah hilang perasaan. Sudah kita tidak bahas itu. Tapi saudara kita masuk pada poin yang kedua, ciri khas yang kedua. Apa itu kematian rohani? Ciri khas yang kedua. Saudara lanjut saja pada kedua, yaitu hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat 8. Saudara jangan pikir saya karang-karang. Saudara lihat ini. Yang kedua adalah apa? Poin tadi yang kedua, ciri khas kematian rohani adalah apa? Yang kedua apa? Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Apa maksudnya? Kita baca dulu Efesus pasal 4 tadi, kembali pada ayat 18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Bersekutu, dekat dengan Allah. Berarti orang ciri khas mati rohani, hatinya sudah tidak mau dekat sama Tuhan. Tahu ada jadwal ibadah, hatinya tidak. Tahu ada jadwal doa, hatinya tidak. Tahu ada harus dia menyembah Tuhan, hatinya tidak ada kerinduan. Anda sedang ada dalam kematian rohani. Anda jangan pikir bahwa kan beta ya 3-4 kali baru kebaktian. Ya kelihatannya saudara hidup. Tapi menurut ayat ini apa? Dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan. Engkau tidak rindu dekat dengan Tuhan. Tanda bahwa suami sudah mati perasaannya sama istri, itu adalah kalau dulu masih pacaran, masih dia dari jauh saja, ini mata tambah kepingin dia lebih dekat dan musuh lebih dekat. Tapi saudara tahu kalau sudah nikah lama mulai mati pelan-pelan. Biar dia raba saudara,
Istri saya waktu nikah pertama, wah kita dua kemana-mana bergandengan. Setelah mulai nikah 4 tahun, saya raba dia. Apa ke tempat panas begitu raba-raba lagi? Saya berharap istri saya punya cinta masih besar kepada saya. Ada amin. Saudara, kita mulai mati. Kalau dulu itu, kalau bisa kita jalan sama-sama. Kadang-kadang jalan juga, tangan itu jauh. Kadang-kadang sengaja sonto gitu. Rasa bahagia luar biasa. Sekarang kamu tuh siap, kamu tuh bilang bapak, kita jalan sama-sama. Sudah mama dahulu, nanti bapak ke belakang. Mengerti ya? Dulu belum suruh jemput. Dia sudah jemput jam berapa? Jam 7. Hampir siang dia susah. Sekarang, jangan begitu. Jemput sudah. Ya, saya OTW. Padahal dia baru bangun dan baru mandi. Tapi OTW. Tuhan tolong kita. Ada amin? Saudara, saya pun istri kalau dia sudah minta saya jemput, luar biasa. Itu telepon saya berdiri. Di mana? Di tengah jalan. Di mana? Di tengah jalan. Mungkin itu terbawa dalam hidup saya kepada anak-anak saya. Saya telepon mereka. Di mana? Bapak masih beli nasi. Coba. 5 menit saya tanya. Di mana? Bapak di jalan. Dia kasih mati lagi. 5 menit saya. Di mana? Gereja. Amazing Grace. Oke, cepat. Di mana? Lapangan merdeka. Oke, cepat. Itu selalu kita. Nah, demikian orang yang masih dia perasaan cinta dan istri masih kuat itu kemana-mana masih menghayal istri. Tapi kalau mati berasa, tahu sudah tahu mati perasaan cinta, biar dia ada di biji mata. Makan begini, mata terpelai. Istri bilang, lu lihat apa? Saya lihat itu, kenapa itu ada harga di sana? Padahal bukan harga yang dia lihat. Ada mama lain di situ. Tuhan tolong, soal kematian rohani ciri khas yang kedua adalah apa? Jauh dari persekutuan. Ada bapak-bapak kalau dia di tempat umum, dia suka duduk sendiri, dia istri di sini, dia di sana. Tak pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Ada satu, kalau memang ketemu teman ya tidak masalah. Tapi jangan sampai karena ada perasaan. Kita kalau sudah jalan sama-sama kan orang suka pacaran, orang bilang, oh dong sudah nikah. Nah kalau kita bisa bersama, maka saudara berkata rezeki kedua tidak ada lagi. Mengerti rezeki kedua? Ada bapak-bapak. Saya ini waktu masih muda, belum nikah. Saya orang roti, mama sabu. Jadi bilang mana-mana itu saya pun keponakan dari saya pun bu, saya pun susi, pun anak roti. Ada satu saya pun keponakan di situ. Dia lebih umur saya. Ya ini Nick dong tahu, kakak Selin daun mana. Dia kalau ketemu saya itu, toh dalam hati saya toh itu identik dengan om itu sudah tua. Waktu saya masih muda, saya bilang jangan panggil toh, panggil kakak saya. Kadang-kadang kita bapak-bapak masih tua, tapi waktu orang panggil bapak, apalagi panggil opa kita sendiri. Lu kira dia tahu tua, padahal sudah membuktinya. Saya paling tidak suka sebenarnya dipanggil opa. Saya masih mau senang dipanggil kakaknya om. Tapi rambut saya tidak bisa tipu. Saya sudah tua dan layak dipanggil opa. Tapi saya ada ibu-ibu yang begitu. Yang panggil kalau di jalan itu panggil kakak. Di rumah baru panggil mama. Itu ciri khas mati. Tidak ada kata amin. Sebab perasaannya sudah mati. Nah sekali lagi, apa dia bilang apa? Dan pengertiannya gelap, jauh dari, tidak ada rindu untuk dekat Tuhan. Bosan dengan Tuhan, bosan dengan hadirat Tuhan. Gereja 5 menit, bosan. Tapi kalau dia nonton film Korea 7 jam, tidak bosan. Kalau dia nonton sinetronnya Indosiar, tidak bosan. Tapi song leader bilang, mari kita nyanyi lagu keempat. Apalagi pendeta Jerry yang khotbah, ini poin ke-7. Dia punya muka tidak betul lagi. Ciri khas orang apa? Ciri khas orang apa? Sekarang saya tanya poin kedua, sudah mati atau hidup Anda? Wow, ada tanda-tanda.
Tadi yang pertama saya tanya, masih hidup? Masih. Yang poin kedua, masih hidup. Kita mulai hilang. Saya berharap poin ketiga kita tidak diam selama-lamanya. Tapi maksudnya, poin kedua, jauh dari Tuhan. Siapa yang pernah jauh dari Tuhan? Yang dikatakan oleh kitab Yunus. Alkitab bilang apa? Tuhan suruh dia kemana? Tarsis. Ke Niniwe dia kemana? Tarsis. Dan Alkitab bilang apa? Yunus pergi jauh dari Tuhan. Pertanyaan saya, Yunus bisa jauh dari Tuhan tidak? Anda bisa jauh dari Tuhan tidak? Secara rohani Anda bisa kelihatan jauh. Tapi secara kehadiran Tuhan, Anda bisa jauh dari Tuhan tidak? Tidak. Kata yang saya gunakan adalah omnipresent. Omnipresent itu dalam Mazmur yang dikatakan ke lembah orang mati, ke dalam lembah orang mati pun dia ada, ke ujung bumi dia ada. Dia omnipresent. Jadi dia maha hadir. Saudara berdiri di sini, dia ada di sini. Saudara ada di Paklawan saja, dia ada di sini. Saudara ada di bios, dia ada di situ. Saudara ada makan, dia ada di situ. Dia maha hadir. Tapi yang disebutkan dengan jauh adalah dia ada di situ, tapi hatimu tidak ada di dia. Mengerti ya? Itu yang disebut jauh dari Tuhan. Saudara kelihatan duduk, tadi saya bilang dengar, kelihatan saudara nyanyi. Tapi sering saya bilang, sambil nyanyi tapi kita tidak sedang melihat Tuhan. Nyanyi sambil saya bilang, sering saya bilang, banyak orang datang ke kebaktian sambil nyanyi dia. Laba-laba di ujung sana belum. Kipas kenapa pakai tangan? Yang dia urus adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tapi dia tepuk tangan, apa kau sepatu tinggi minta ampun. Selama dia menyembah dia jatuh. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Mengerti ya? Sudah mengerti ya? Tidak, itu orang bilang dekat tapi jauh. Sekarang ini kan dulu waktu Nokia, saudara tahu Nokia? Tahu Nokia? Itu kan sambal dibalerin kecap, lain ke Nokia. Nokia kita tahu bahwa HP. Nokia punya tema adalah connection people. Kalau saudara baca dia punya buku connection people, artinya dengan Nokia Anda bisa terhubung ke semuanya. Betul ya? Tetapi ada sisi negatifnya. Lahir lagi Android yang kita punya ini. Samsung, Oppo, Oppo. Itu semua lahir. Nah, mereka lahir ada positifnya. Yang jauh jadi dekat. Betul ya? Saudara di road di sana, langsung video call, saudara lihat dia. Dulu saudara kangen, saudara punya mimpi saja. Puji Tuhan mimpi kalau ketemu. Tapi kalau Anda tidak mimpi, Anda tidak akan lihat dia selamanya. Tapi sekarang tidak perlu. Anda miss call, wajahnya keluar. Dan berubah wajahnya. Teman-teman saya bilang, jangan lu sudah putih. Saya bilang tidak, kamera. Sudah langsung dia lihat wajah saya lihat wajahnya. Tidak bisa tipu. Ini wajah saya, itu wajah dia. Jadi yang jauh jadi apa? Tapi ada sisi negatifnya dengan Android ini. Terbalik, sisi negatifnya apa? Yang dekat jadi jauh. Dulu, kapan hari saya jadi ketawa sendiri dengan saya. Saya panggil anak saya, Jordan. Itu kamarnya dia dengan saya. Randy sudah ke rumah. Jaraknya Jordan punya kamar dengan saya ini terlalu jauh di tembok. Dekat sekali. Saya panggil dia, Jordan. Saya keras. Jordan, tidak dengar. Saya miss call. Itu jarak kamar. Kan saya bisa keluar dan panggil dia. Saya panggil dia. Yang lebih lucu saya dengan istri saya. Dia tidak simpan saya pun nomor waktu awal-awal. Jadi saya telepon dia bilang, ini siapa? Saya bilang dia, lu jangan macam-macam ya. Jadi ada itu bepu lagi. Lalu dia sambil ngomel-ngomel, kita juga, dia bilang ini peta. Ini soalnya jangan main-main, ini bepu lagi, ini pendeta bepu lagi, lu jangan macam-macam. Dia sambil telepon, kita udah mau ketemu, saya bilang itu beta tuh. Lalu dia, lu. Saya lihat, yang jauh jadi dekat. Dekat jadi kita duduk-duduk makan. Kadang-kadang ya jengkel juga ya. Saya bilang mari kita duduk makan, kita coba cerita. Baru pesan itu kan mbak masih kerja lah. Satu mulai kondom. Saya pikir mereka berdoa.
Istri saya mulai tunduk, Jenny mulai tunduk, Jordan mulai tunduk. Tinggal saya bilang mengandungkan cinta Melayu. Lihat keluarga saya tidak bisa bicara satu dengan yang lain gara-gara Android. Makanya ada keluarga tertentu bikin aturan. Jam sekian boleh main, jam sekian tutup HP supaya bisa omong-omong. Ya kan? Bapak masih di kantor bilang pulang sudah kami. Sampai di rumah lu main game, bapak tua cuma main game. Jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Demikian dengan Tuhan. Saya mau tanya saudara, kecewa tidak? Apalagi saudara yang baru pacaran. Saudara rindu, saudara lari dari Osaka datangnya ketemu Nona di Kupang, sampai di Kupang main tua main HP. Tidak lihat saudara. Saudara berkata begini, lu pacaran di HP atau beta? Masih saudara tanya, lu pacaran di HP atau beta? Lalu Nona bilang, dia lu itu. Itu dia. Dia lu kenapa lu lihat HP? Iya dia lu tapi pencuri HP. Maksud saya adalah kita manusia kecewa. Apalagi kalau saya bicara dengan seseorang lalu orang itu main HP, saya pasti kecewa, betul? Karena dia dekat, tapi dia terasa jauh dengan saya. Demikian dengan Tuhan. Orang yang mati rohaninya kelihatan dalam gereja, kelihatan duduk di dalam gereja, tapi otaknya tidak pernah rindu cari Tuhan. Ada amin? Ada di sini? Tidak ada puji Tuhan. Saudara hidup semua. Amin. Saudara datang ke sini untuk bukan ketemu saya semata. Yang pasti saudara akan ketemu saya karena saya sudah tempat saudara setiap habis kebaktian. Saudara tidak bisa kemana-mana. Saudara akan ketemu saya. Tapi yang paling penting, Anda sedang datang karena Anda sedang mau ketemu Tuhan, pemilik kehidupan yang memberkati hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ciri khas kedua, Anda harus punya rasa lapar, haus, rindu akan Tuhan. Makanya di dalam doa-doa Jumat saya bilang, selalu berdoa untuk jemaat supaya punya rasa lapar, haus, rindu akan Tuhan. Kalau sudah tidak ada rasa lapar, haus akan Tuhan, susah. Ada. Kalau saudara haus, saya tanya saudara, kalau saudara haus dan di satu tempat tidak ada minuman yang lain kecuali aqua, dan aqua yang gelas itu biasa jual berapa? Biasa jual berapa? 500, mentok-mentok 1000, saya 1000. Saya mau tanya saudara, di satu tempat tidak ada air, ada orang aqua jual aqua 20.000, beli tidak? Beli tidak? Saya alami itu. Kalau saudara beli kopi di darat model begini, kopi hitam itu paling tinggi berapa? 5.000. Tapi lu naik kapal laut, dia bisa 10.000. Saudara tidak bisa bilang lebih baik beli di luar. Saudara tidak bisa naik kapal lebih baik saya beli di luar, karena di luar itu laut. Nanti saya mau berapapun ditetapkan, kalau Anda sudah haus Anda harus beli mahal. Nah kadang-kadang kita dengan Tuhan demikian. Kalau saudara betul-betul masih hidup, cintamu masih hidup, kasihmu masih hidup kepada Tuhan Yesus, mau jarak, mau ada uang, tidak ada uang, mau sakit, tidak sakit, Anda pasti cari Tuhan. Tapi kalau tidak, Anda mati, Anda tidak ada perasaan apa-apa. Ada amin? Yang terakhir, kita akan menutup di dalam doa. Yang terakhir, tidak memiliki apa. Yang ketiga, ciri khas orang mati rohani adalah hati nuraninya telah tumpul, hilang rasa. Ayat 18b mulai, ayat 18b kita lihat sebagai poin terakhir, kita akan tutup. Karena kedegilan itu artinya apa? Kata kedegil itu apa? Itu seperti keras kepala, keras hati. Ya keras hati. Hatimu keras tidak? Siapa pun hati yang keras? Tidak ada. Hati itu lembut. Pernah saudara makan hati itu? Kalau saudara bilang, keras kita. Saudara pernah makan hati sapi? Hati babi? Hati anjing? Hati RW? Pernah. Saya mau tanya saudara, keras atau lembut? Tapi kenapa disebut kedegilan hati keras? Maksudnya hatinya yang fisik ini lembut, tapi keras. Keras itu begini. Keras itu begini. Susah Tuhan tegur, tapi tetap keras hati.
Saudara pernah dengar ada orang bilang gitu, baik Tuhan sumpah pokok dia ulang-ulang, tapi dia tetap keras. Nah, ini adalah ciri khas orang mati rohani. Saya baca ini. Karena kegigilan hati, lalu ayat 19 bilang apa? 19, lihat bagus-bagus. Perasaan mereka telah tumpul. Ini begini. Menurut seorang pakar teolog adalah perasaan tumpul itu begini. Perasaan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya sejahat-jahatnya orang, makanya ada istilah begini, sejahat-jahatnya seorang atau sejahat-jahatnya seorang ibu atau sejahat-jahatnya singa, dia tidak akan makan anaknya, betul ya? Karena singa dianggap masih punya hati. Tapi keras hati ini lain. Dia tidak punya hati sama sekali lagi. Sudah keras, sudah batu, tidak lagi bisa disentuh. Saudara pernah tahu di dalam Alkitab siapa yang punya hati model begini? Firaun. Masih ingat Firaun? Apa yang terjadi dengan Firaun? Waktu orang Israel minta supaya kalau bisa orang Israel keluar dari Mesir, keras hati. Lalu datang tulah pertama, betul ya? Tulah pertama apa? Tulah pertama apa? Tulah pertama apa? Tulah kedua? Tulah pertama satu contoh apa bertanya tulah kedua. Intinya ada berapa tulah? Puji Tuhan masih tahu. Intinya 10 tulah. Pertanyaan saya, setelah 10 tulah terakhir itu tulah apa? Kematian. Jadi kalau saya mau bilang, Tuhan tegur itu jauh. Sungai Nil, Katak, apalagi semua di luar. Sampai pada titik di mana Tuhan tidak main lagi dari luar, tapi Tuhan main dari mana? Dari dalam, yaitu anaknya sendiri, kasih mati. Pertanyaan saya, lembutkah hatinya? Tidak. Sekalipun anak-anak Mesir, anak-anak suku Mesir mati, Raja Mesir masih mengejar Israel sampai di mana? Sampai di mana? Laut Teberau. Dan apa yang terjadi? Mati di Laut Teberau. Saya mau kasih ingat saudara, ini yang saya sebut stadium terakhir dari sebuah tanda kematian rohani. Perasaan itu Anda akan bawa sampai mati. Ada orang yang sudah suruh bertobat, jangan mabuk, maaf, jangan judi, jangan berzina misalnya, tetap keras hati. Sampai satu waktu mungkin kanker, kecelakaan ambil dia, terlambat. Saudara hati-hati. Yang paling kronis, hidup kita memang berdosa, tapi kalau kita sadar, masih sadar, lebih baik cepat kita sadar. Karena puji Tuhan kalau kita kena COVID itu masih berapa hari kalau COVID? 14 hari, betul ya? 14 hari. Menurut beberapa orang katakan 14 hari. Tapi kalau saudara penyakit bawaan bisa 3 hari. Tapi masih ada 3 hari. Tapi kalau saudara serangan jantung dan kecelakaan, tidak ada hitungan hari. Kesempatan untuk melembutkan hatimu tidak ada, mengerti ya? Jadi ini yang paling saya takuti dalam hidup saya. Saya masih bisa gagal seperti saudara, saya juga bisa jatuh seperti saudara, apalagi. Tetapi ingat, pada waktu Anda salah lebih baik cepat minta ampun. Karena kalau saudara terus keras, nah kembali saya jelaskan. Kata tumpul itu begini. Perasaan pertama Anda bersalah, itu lama-kelamaan hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi perlahan-lahan hilang. Lebih tepatnya perlahan-lahan hilang. Gini, coba saudara lakukan sesuatu yang jadi kebiasaan. Sekali lagi saya kasih contoh tadi. Kalau saudara curi uangnya mama, saudara curi uangnya papa, awal di sini ini sudah tenang, betul ya? Tapi lama-kelamaan saudara pikir, mama sudah tanya, lalu saudara berkata, mama sudah ditanya, besok Anda ambil lagi. Lalu Roh Kudus bicara, jangan, itu dosa. Saudara tekan lagi. Jadi itu seperti katanya itu, kata tumpul itu seperti begitu. Waktu Roh Kudus angkat kepala mau ngomong, saudara tekan turun. Waktu Roh Kudus ngomong lagi, saudara tekan turun Roh Kudusnya. Lama-kelamaan Roh Kudus stop. Dan itulah yang disebut kematian paling mengerikan, di mana perasaan Anda pada dosa sudah tidak ada lagi. Ini yang paling mengerikan. Sudah mengerti ya? Kalau saudara masih ada rasa perasaan bersalah untuk dengar khotbah, dengar firman, dengar teguran Tuhan, Anda masih hidup. Tapi kalau Anda sudah berontak, apalagi Anda cuek dan anggap Anda rasa ini tidak ada apa-apanya, hati-hatilah dengan Anda. Anda sedang pada titik kritis yang saya sebut sebagai stadium 1. Kanker stadium 1 berbahaya. Ciri khas yang ketiga ini yang paling berbahaya. Waktu engkau sudah tidak ada perasaan. Tadi saya bilang,
tidak ada perasaan cinta, tidak ada perasaan mengasihi. Saudara melayani pun saudara rasa biasa-biasa, tidak ada perasaan, menggebu-gebu. Hati-hati, Anda sedang ada pada titik kematian rohani yang ketiga ini. Mengerti ya? Saya sebagai hamba Tuhan harus sadar bahwa kebiasaan kami melayani bisa menjadi mati rohani yang ketiga. Karena begini, saya suka tidak suka, apalagi pada saat saya lemah, saya harus tetap berdiri untuk khotbah. Dan itu bisa membuat saya bisa mati rohani, mengerti ya? Karena saya melakukan kebiasaan. Karena saya harus khotbah, ya saya khotbah. Tapi sudah tidak ada lagi semangat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Yang penting dong dengarlah, mau gali atau tidak gali, mau siap atau tidak. Yang penting kan ada orang begitu. Pelayanan begitu, mau siap atau tidak siap, yang penting berdiri melayani. Anda salah, Anda sedang masuk pada titik kematian. Mengerti? Saya harus jujur kepada saudara. Kadang-kadang ada godaan begitu. Ketika lelah, saya kalau siap khotbah bisa sampai pagi, saudara. Setiap 1:30 setiap malam ini pasti terbang. Dan itu dia tidur sampai sore, sampai siang habis kebaktian. Kadang-kadang ada rasa begini, sudahlah, buka internet lalu khotbah. Tapi saya harus menjaga hati saya. Saya harus tetap hidup rohani saya. Caranya adalah saya harus baca dan sungguh-sungguh. Tadi sudah jam 2 lewat, ya, jam 2 lewat. Saya jujur, saya capek. Karena saya belum tidur betul dari malam. Kalau saya bilang, Bapak sudah siap khotbah kedua. Memang secara konsep sudah ada kematian rohani. Waktu tadi malam saya tidur, saya tertidur mimpi tentang kata kematian rohani. Jadi saya pikir saya akan khotbah. Tapi saya masih bingung di mana ayatnya. Tapi di otak ini sudah ada kata mati rohani. Ketika saya bangun jam 2, jujur badan saya lemah sekali. Lalu saya pikir-pikir, aduh Tuhan tolong. Tapi saya selalu berdoa begini, Tuhan tolong saya supaya saya, kalau bahasa sekarang ya adalah saya tidak mati rohani. Maksudnya adalah saya bisa saja khotbah dan jemaat tidak tahu saya belajar atau tidak. Jemaat tidak tahu saya siapkan dengan baik atau tidak. Tapi yang melihat saya siapa? Tuhan Allah. Maka saya bangun dan saya bilang, Tuhan, saya tidak akan menyampaikan yang tidak dipersiapkan. Sebab kalau mama-mama tidak persiapkan nasi dengan baik, akibatnya apa? Nasi tidak enak, nasi mentah, betul? Waktu anak-anak makan, apa yang terjadi? Penyakit, sakit perut. Dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus jujur. Makanan rohani saya harus siapkan dengan baik. Karena saya mau saudara tangkap dengan baik, makan dengan baik. Anda bertumbuh, Anda hidup, saya diberkati, Anda diberkati. Ada amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, perasaanmu kalau sudah mulai hilang rasa, berdoa minta ampun cepat-cepat. Saul adalah raja yang dipilih Tuhan sebenarnya. Tapi waktu dia buat salah, dia tidak ada lagi perasaan bersalah. Sampai dia mau bunuh Daud pun, dia tidak lagi rasa bersalah. Saudara mengerti ya? Beda dengan Daud. Kalau saudara lihat beberapa mazmur, Daud nyanyi dosanya. Sampai-sampai ada seorang teolog mengatakan, tidak ada hamba Tuhan yang serendah hati Daud. Daud itu, waktu dia jatuh dengan Bathsheba, Samuel datang dan berkata, kamu jatuh dalam dosa. Saudara tahu, Daud tidak omong banyak. Daud bilang, Tuhan ampuni saya. Dalam doanya, salah satu mazmur dia tulis apa? Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Kenapa? Kalau roh Tuhan sudah terambil, maka roh setan yang ada. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada, itu tadi ciri saya tadi, terakhir ini. Perasaan saudara tumpul. Dengan khotbah biasa. Orang rasakan hadirat Tuhan, Anda biasa. Orang rasa Tuhan begitu hadir, kuat, keras, Anda biasa. Anda sedang ciri khas, Anda sedang mati dalam kematian rohani. Mengerti? Orang lagi menikmati Tuhan, orang lagi menikmati menyembah, Anda tidak ada perasaan apa-apa. Saya takut Anda sedang mati rohani yang ketiga, yang paling tragis. Doa saya, Anda tetap hidup di dalam Tuhan. Doa saya, Anda seorang ibu tetap punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya tanya saudara sekali lagi, enak tidak dengan orang yang sudah perasaannya mati? Pernah saudara putus dengan orang, tapi dia masih cari-cari muka? Di kampus kami, kalau putus juga supaya bisa jaga. Nona-nona itu bawa susu, ini hari dia bawa susu, besok dia beli buku, padahal kita buku masih ada, dia beli lagi.
Besok bawa gorengan, tahu, tempe, molen, dia bawa semua. Hanya satu sebenarnya dia mau tarik perhatian. Tapi kalau dasar hatimu sudah mati, saya mau tanya saudara, dia bawa apapun perasaan tidak ada, betul? Nah ini yang paling saya takuti. Tuhan suka kasih berkat juga kita tenang-tenang. Tuhan tidak kasih berkat pun kita tenang-tenang. Tidak ada lagi perasaan apapun terhadap Tuhan. Anda sedang mati rohani. Ada amin. Coba sekarang selidiki. Saya tidak akan bertanya. Periksa baik-baik hari-harimu, hari-hari ini. Apakah engkau makin cinta dia? Apakah engkau makin rindu dia? Apakah engkau setiap kali lihat jadwal ibadah sudah, aduh kapan ketemu Tuhan? Setiap kali sudah lihat jadwal pelayanan sudah, aduh kapan saya bisa berdiri untuk melayani Tuhan? Atau sebaliknya, ayo malas, pilih berdiri lagi, menyanyi lagi, pegang mic lagi. Kalau itu orang yang menyanyi lagi ada COVID mati sudah. Ada hati yang menggebu-gebu, terima tamu lagi. Anda sedang mati. Kalau Bapak Tua pengumuman di depan sana, Anda jual kue untuk pembangunan. Salahnya itu saja. Tapi kalau saudara datang karena Tuhan, perasaan itu tidak ada. Katakan amin. Perasaan itu harusnya tidak ada. Sekali lagi waktu saudara pacaran, tanyalah dengan saudara yang sudah menikah. Waktu mertua bilang, woi, mau? Terakhir saya lihat kau biji mata. Besok tidak saya lihat lagi kau. Besok kita datang lagi. Lusa kita datang lagi. Sampai-sampai orang tua itu pakai belis supaya Anda lari. Nona yang biasa belis 20, dia bilang 50 sampai 100. Maksudnya tujuannya bukan belis, supaya lu lari fuit baik jauh-jauh. Tapi saudara bilang, beta akan cari itu dulu sampai dapat. Kenapa saudara punya perasaan ini? Sekalipun harus Anda bayar belis mahal. Karena ada cinta. Ketika Anda tidak punya perasaan dengan cinta, alasan sekecil apapun akan jadi alasan untuk Anda tidak cari Tuhan. Alasan kecil, nanti saya bilang, sekarang ini mau dekat-dekat hujan. Kalau hujan mulai sudah alasan. Apa? Ya, bagus sekali. Selalu. Bapak, di Bapak situ ada hujan. Ada hujan. Kami juga ada hujan. Lalu, saya tidak bisa gereja apa? Karena ada hujan. Lalu saya bilang, lu ada hujan, saya ada hujan, saya juga melayani. Oh ya Bapak, minggu depan datang. Minggu depan, hujan sama di sana sama, di Bubu sama, di Tofa sama, basah. Tapi ada satu tambah, Bapak, kan Bapak bilang kalau hujan sama-sama datang. Sini ada lebih sedikit Bapak, apa itu? Di sini banjir Bapak. Saudara-saudara tidak datang. Kalau saudara cinta, ban pijak pun saudara dorong. Atau mau cinta ini masalahnya. Betul kan? Saya masih pacaran istri saya ini saya ke kapan? Saya ini kan orang mabuk, naik oto mabuk, cium oto mabuk, cium bahan yang belum mabuk. Tapi karena cinta, saudara tahu kapan itu saya tidak reket. Biar di atas oto ludah di dalam mulut terus, yang penting ketemu dia. Sekarang mama tua di samping ya, dia ada di samping mama ya, sudah tidak menggebu-gebu lagi, ya kan? Yang sudah menikah lama pasti tahu. Makanya saudara-saudara yang mau menikah, menggebu-gebu menikah, puji Tuhan, senanglah kalau ada jemaat saya menikah. Apalagi kalau saudara menikah di Grand, puji Tuhan. Tapi mau saya begini, saudara jangan menghayal terlalu tinggi. Dulu itu bagandeng kemana-mana bagandeng. Sampai bamasa juga gandeng terus. Permisi mau WC itu gandeng terus. Nanti sukain lama baru rasa. Lu mau gandeng dia bilang, kalau boleh saja. Ada. Maksud saya begini. Masih ada perasaanmu kepada Tuhan. Kalau masih ada sedikit, jangan biarkan itu mati. Kalau masih ada, kau bilang sama saya dan saya bilang sama Tuhan, memang sudah hampir mati. Tinggal sedikit Tuhan. Alkitab bilang apa? Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan
sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Saya percaya kalaupun ada masih tinggal sedikit, bilang sama Tuhan, nyalakan lebih besar karena aku mengasihi engkau. Kasih tepuk tangan dan